mana kita diawali dengan meletakkan telapak tangan kita di ubun-ubun istri kita sambil berdoa, ya. Kemudian juga kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat secara bersama dengan istri, dilanjutkan dengan bermesra bersenda gurau. Kalau kemarin dicontohkan bahwasanya istri menyiapkan susu, Aisyah menyiapkan susu untuk Rasulullah, di mana susu itu diminum oleh Rasulullah sebagian, lalu diserahkan pada Aisyah untuk diminum. Tapi dengan malu-malu Aisyah minumnya walaupun masih gemetar sepertinya, ya. Kemudian yang poin keempat adalah berdoa sebelum kita melakukan jima. Ya, itu 4 poin yang kemarin sudah kita bahas. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai etika atau adab malam pertama, di mana masih banyak sekali poin-poin yang penting untuk kita ketahui, ya. Walaupun kita sudah melaluinya, karena kita harus selalu menciptakan malam-malam pertama selanjutnya, ya, Ustaz? Iya, harusnya begitu. Bukan hanya pada saat malam pertama itu kok selesai, harus dijaga, kan? Harus dijaga, harus menjadikan setiap malam seperti malam pertama itu. Masya Allah, itu tidak. Jadi kalau ditanya kenapa pentingnya, kita kan sudah melewati hal itu. Ternyata itu agar kita bisa menciptakan terus malam pertama itu di setiap malam. Nah, baik, sepertinya sudah tidak sabar, ya, untuk melanjutkan materi kita. Kita buka saja kajian kita malam hari ini dengan sama-sama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Ustaz. Saya sudah. Oh, tidak pakai persilakan, Ustaz. Kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi sudah dimoderasi oleh Pak Krisna ya, bahwa pembahasan kita adalah melanjutkan kajian kita pada kesempatan pekan yang lalu ketika kita membahas etika malam pertama, adab malam pertama. Dan sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa sebetulnya malam pertama malam menyemai cinta antara seorang pria dan wanita, muslimah dan muslim yang taat kepada Rabbnya. Terjalinnya sebuah ikatan pernikahan dengan tujuan yang sangat mulia, selain dalam rangka mencari ridho Rabbnya, tetapi juga tujuan pernikahannya ia pancatkan untuk melahirkan keturunan-keturunan yang berguna bagi keluarganya sekaligus juga agamanya. Makanya di dalam malam pertama pun ada aktivitas yang harus
dilalui dan dilakukan oleh kita untuk mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, "Fakihu, menikahlah, al-walud wal-wadud, wanita-wanita yang penuh cinta lagi berpotensi punya banyak anak. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku membanggakan di kalangan para nabi dan rasul dengan banyaknya umat beliau." Makanya tujuan pernikahan itu adalah memperbanyak anak. Jadi yang terbaik dalam satu pasangan itu adalah punya anak yang banyak. Ini kan sesuatu yang sebetulnya hampir-hampir hilang. Karena apa? Karena hedonisme kita sebagai manusia sekarang. Tolak ukur dari semua tindakan kita selalu melulu persoalan materi, sehingga sebuah kaidah banyak anak banyak rezeki tidak mampu dipahami. Makanya disinilah bahwa kita sekarang itu nampak takut-takut untuk punya anak banyak. Sehingga kemudian prinsip hidup 2 anak cukup itu benar-benar masuk dalam pola pikir kebanyakan kita manusia, khususnya Muslim Indonesia. Menganggap 2 anak cukup, sisanya tidak usah. Maka dengan melakukan berbagai macam pembatasan kelahiran. Padahal kita harus tahu bahwa kita sedang berpacu sebagai umat Islam, berpacu dengan golongan orang-orang yang mereka memusuhi Islam dan sedang memperbanyak anak. Mereka sudah berubah haluan. Dulu mereka mencanangkan supaya pembatasan anak angka kelahiran besar. Faktanya sekarang tidak demikian, karena tadi kita katakan pembatasan kelahiran adalah pembunuhan massal daripada peradaban. Lambat laut akan musnah. Nah, faktanya yang terjadi di Jepang, bahkan kemudian di Cina, ya, sebelum era-era belakangan ya, dulu pembatasan angka kelahiran itu dianggap menjadi sebuah solusi. Sekarang tidak. Banyaknya orang-orang yang durhaka dan jahat, mereka kemudian mengkader banyak anak keturunan mereka untuk memusuhi Islam. Maka seharusnya umat Islam memperbanyak anak. Untuk apa? Mengalahkan kuantitas daripada orang-orang jahat. Nah, coba kita pikirkanlah, orang jahat sedang memperbanyak anak dan mengkader banyak orang-orang jahat. Lah muslimnya dicekoki untuk membatasi kelahiran. Jadi nanti koefisiennya itu dikalkulasikan, persentasenya makin lama perbandingannya makin sedikit. Makanya luar biasa perjuangan wanita-wanita saudara-saudari muslimah kita di Palestina, Pakistan. Jihadnya orang-orang wanita-wanita di sana, jihadnya adalah memperbanyak anak. Ini wanita-wanita Palestina
Itu salah satu bentuk perjuangannya, berjihad di jalan Allah. Karena betapa banyak dalam aksi intifadhah anak-anak mereka yang kemudian jadi korban tentara Israel. Makanya prinsipnya adalah hari ini perjuangannya adalah memperbanyak anak. Tuh ibu-ibu, jihadnya ibu-ibu banyak anak. Pakistan sudah 4 ya? Alhamdulillah 4. Berarti kurang 6 lagi. Bisa berapa ya? Jadi 10. Banyak anak itu banyak yang namanya kekuatan. Makanya di dalam sejarah kita mau flashback. Ketika Abdul Muthalib kakek Nabi itu menemukan sumur Zam-Zam, itu di hari beliau menemukan sumur Zam-Zam, beliau dikeroyok, dikerumuni oleh paman-pamannya sendiri yang berupaya untuk mengambil sumur Zam-Zam. Betapa daerahnya jadi minoritas saat itu, sehingga dia diserang dari mana-mana, hingga penyelesaiannya dia harus pergi ke salah satu dukun wanita di wilayah Syam bersama orang-orang Quraisy untuk mengambil keputusan. Wabil khusus singkat cerita, endingnya adalah gak enak menjadi golongan minoritas, dan umat Islam itu kalau minoritas mesti dianiaya. Alhamdulillah. Makanya Abdul Muthalib kakek Nabi SAW itu berjanji, bernazar, ya Allah, jika Engkau karuniakan kepadaku 10 putra, 10 putra, maka saya akan korbankan salah satunya. Jadi 10 putra yang dimaksud oleh Abdul Muthalib tujuannya apa? Beliau gagal supaya saya tidak dihina, supaya saya tidak diintimidasi, supaya saya tidak ditekan oleh orang lain. Makanya beliau sejak bernazar, beliau berupaya punya banyak anak, apalagi anaknya laki-laki. Walaupun anak perempuan ya sama saja. Tetapi memang di dalam hal ini Abdul Muthalib memohon secara spesifik dikaruniai 10 anak laki-laki. Nah, kesimpulannya bagaimana ini ceritanya? Malam pertama hendaknya sudah dibayarkan, direncanakan visi yang sama agar punya anak keturunan yang kuat, yang banyak. Tapi kalau banyak nanti jadinya kurang sip, kata siapa? Nah, orang-orang dahulu, orang-orang tua kita, kakek nenek kita punya anak berapa? Faktanya sukses-sukses, istilah. Nah, itu kan orang-orang tua kita, ayah ibu kita, keluarganya banyak. Ada 10 bersaudara, 16 bersaudara. Dan faktanya ya semuanya baik-baik saja, bismillah. Makanya tadi yang membuat kita sempit itu adalah jiwanya kita yang sempit. Ibu-ibu menganggap aduh repot kalau punya anak lebih dari 2. Ibu rahasia orang punya anak banyak itu, punya anak 2, punya anak 3 dan 4 sama-sama repot. Jadi nanggung repotnya Sekalian ya. Apalagi kalau sudah punya anak 4, itu udah gede-gede, punya anak lagi sudah dipanggil ngomong. Jadi istilahnya dikatakan bahwa yang pembatasan angka kelahiran
itu adalah sebagai solusi terbaik, di mata Islam tidak selalu yang baik-baik, kecuali karena kondisi darurat kesehatan. Itu baru memang ada pembatasan dikarenakan proses kesehatan. Ya, kalau misalnya riwayatnya selalu obdien sesar misalnya, ya makanya kalau ada beberapa kali sesar, dokter wanti-wanti ini jangan nambah lagi. Ya itu salah satu di antara daruriyat, persoalan yang darurat. Artinya apa? Ada alasan kesehatan. Tapi kalau yang nggak ada alasan kesehatan, ya perbanyak. Kalau nggak cukup istri satu, ya istri dua, istri tiga, istri empat. Kalau nggak cukup, ya kalau satu aja masih kelihatan, jangan coba-coba nambah dua, tiga, dan empat. Kelihatan di sini bukan masalah apa, belum mampu untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pernikahan itu adalah amanah. Jadi makanya nggak bisa kalau memang nggak mampu. Maka oleh karenanya berikut ini ke depan kita membahas sedikit rambu-rambu adab seseorang di dalam berjima, atau kalau saja dalam pembahasan para ulama diperhalus dengan babul firash. Babul firash itu bab pembahasan al-firash, tempat tidur. Tentu nggak bisa sevulgar, ya, tidak bisa vulgar, karena memang ini juga satu tempatnya di masjid, dan juga ini antara kita juga waktunya pas. Jadi kita nanti rambu-rambu umumnya saja. Setelah kita berdoa dengan doa yang kemarin kita bahas, masih ingat tak doanya Pak? Apa hafal di luar kepala? Apa jangan-jangan doa ini doa andalanya? Ya barangkali doa yang dihafal itu doa mau makan, doa andalan. Doa mau makan kan gampang, Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Ini doa yang tidak boleh lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Jadi berdoa sebelum berhubungan badan. Jadi ketika sebelum berhubungan badan dan sebelum menanggalkan semuanya, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Termasuk ketika menanggalkan pakaian juga ucapkan Bismillah, supaya tidak ada interaksi dari syaitan. Terus lanjut, suami boleh menggauli istrinya dengan cara bagaimanapun asalkan pada kemaluannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 223, artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Yang menarik adalah Allah memberikan satu komparasi perbandingan pertafsilan hubungan seorang suami menggauli istri itu laksana seperti petani yang mengolah tanah.
dengan kandungan mineralnya, dengan kandungan apa namanya juga kesuburannya. Nah, ini bisa kemudian menumbuhkan tanaman. Tujuannya itu. Jadi nilai kehumusan, humusnya, kemudian kandungan mineralnya dengan semuanya, silakan gimana caranya itu diolah. Yang penting adalah tanamannya tumbuh lagi berbuah gitu. Nah, wanita-wanita itu seperti ladang bagi para suaminya. Sama, terserah olahnya gimana. Yang penting jadi anak keturunan. Nah, cuman pakailah cara yang baik, yaitu sesuai dengan adab Islami. Dan fokusnya adalah pada farajnya atau kemaluannya. Jadi bukan sembarangan. Makanya di sini kalimatnya, datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dulu memang sangat berbeda antara kultur kebiasaan wanita-wanita Madinah dengan wanita Mekah. Kalau wanita Mekah itu lebih senang didatangi dari arah depan, tapi bagi wanita-wanita Madinah lebih senang didatangi dari arah belakang. Ini cuma datangnya aja, tujuan dan sasarannya tetap sama, terjadinya koitus, yaitu bertemunya dua alat kelamin. Jadi walaupun dari arah belakang tidak pada dubur yang ada larangan khusus. Jadi mau caranya bagaimana pun bebas, terserah. Ya, terserah. Variasinya bagaimana, terserah. Mau menggunakan apa? 36 gaya terserah. Tapi apa? Tapi tetap pada arah kemaluan. Ini Islam. Jadi Allah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Itu memang disitulah sunatullah. Makanya kalau ada orang yang anti mainstream, jadi anti mainstream itu kadang pada skala positif, kadang skala negatif. Artinya apa? Ada yang anti mainstream dari sunatullah, sehingga kemudian mereka mendatangi istrinya lewat lubang tubuhnya. Na'udzubillah. Kalau berbicara tentang ilmu kesehatan, sudah banyak faktanya kenapa dilarang untuk masuk ke liang kubur. Banyak. Maka oleh karenanya, ketika kita bergaul atau menggauli istri, maka datangilah kapan saja, tetapi yang penting adalah di area kemaluannya. Seorang suami dianjurkan mencampuri istrinya kapan saja. Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa syaitan dan membelakangi dalam rupa syaitan. Maka bila seseorang dari kalian
Laki-laki itu sebagai makhluk visualis. Kita kemarin sudah membahas. Jadi walaupun sudah beristri, suami itu karena sebagai laki-laki tetap kadang-kadang tergoda dengan penglihatan kepada wanita lain. Ini sifat alami laki-laki. Jadi walaupun istri itu sudah ratu kecantikan dunia sekalipun, ini bisa, ya tetap aja kalau ada yang bening-bening itu apa? Tertarik. Ini sifat alami laki-laki. Kalau perempuan beda. Perempuan kalau sudah punya suami, dia punya komitmen, dia walaupun ada laki-laki seganteng apapun juga, yang dicari bukan gantengnya, tapi sayangnya. Beda. Dan kalau laki-laki sayang sama istrinya di rumah, cinta sama istrinya di rumah, tapi kalau ada yang cantik itu gimana? Gimana Bapak? Gimana gitu ya? Apalagi syaitan itu datang menghiasi arah depan wanita dan arah belakangnya. Setan. Jadi setan itu memang suka mendatangi wanita litazyin untuk menghiasinya. Sehingga apa? Aslinya sih gak cantik-cantik banget. Cuma setan main-main di sini. Main-mainnya di mana? Kita melihat sekilas, sekelebatan. Wah, cantik. Akhirnya tergoda. Ini kalau nggak di-manage hatinya, itu bahaya laki-laki. Ada laki-laki yang karena dia menundukkan pandangannya, dia melihat yang kayak gitu langsung istighfar. Walaupun tetap terbayang. Kita namanya laki-laki. Itu memang makhluk visualis, tidak bisa di stop. Memang itu naluri laki-laki. Sehingga kemudian beruntunglah orang-orang yang sudah punya istri. Ini beruntung. Yang belum, ya kita berat, tersiksa itu. Mulai duduk kan? Yang belum nikah mulai duduk. Berat. Gimana nggak berat hidupnya? Kanan lihat yang bening, kiri lihat yang bening, depan belakang bening semua. Apa daya? Nggak ada apa? Nggak ada tapeknya jadi. Makanya kalau boleh menjerit para jombloan itu menjerit. Ini perempuan udah menjaga aurat nauzubillah gitu. Nah ini dadanya berontak. Makanya di dalam hadis ini ya, bagi yang punya istri melihat yang begitu segera pulang, nggak usah nunggu malam Jumat. Nggak tahu ya, orang Indonesia itu malam Jumat ngapain ya? Malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Itu sunnahnya. Malam Jumat sunnahnya berhubungan dengan istri. Ini dalilnya yang mana? Nggak ada gitu. Jadi yang namanya berhubungan dengan istri itu kapan saja silakan, selama
selama tidak mengganggu kewajiban yang lain. Iya, yang penting gak mengganggu kewajiban. Berhubungan badan sehari 5 kali boleh, siapa bilang gak boleh? 5 kali sampai 7 kali itu monggo tak foto. Tapi pertanyaannya apa kubarnya? Fisiknya, segala-galanya. Nah terus kalau 5 sampai 7 kali emang gak ada kerjaan lain, makanya pakai makan cinta gitu. Nah makanya jangan sampai menggagalkan, menggugurkan kewajiban yang lain. Ini giliran sholat apa pada waktu nanggung. Nah jangan, boleh kapan saja asal tidak mengganggu kewajiban yang lain. Kapan saja ya Pak ya? Pagi boleh, siang sore boleh, malam boleh. Tapi kalau berbicara kesehatan, puncak daripada fisik yang baik dalam berhubungan badan bagi laki-laki itu adalah pagi hari. Kenapa? Karena kalau malam itu habis kerja capek. Yang bagus itu pagi hari, kisaran sebelum jam 8 pagi. Itu yang bagusnya. Karena fisiknya lagi kuat-kuatnya. Namanya orang baru-baru. Makanya untuk laki-laki itu yang masih normal, di pagi hari itu ya sudah otomatis, Jadi memang sudah apa istilahnya, tidak perlu dipeluin pun dia berangkat. Artinya kapan saja terfoto. Upayakan menjaga kesehatan kebugaran. Iya, karena kalau tidak menjaga kesehatan dan kebugaran, ya tidak bagus, ya. Apalagi tadi targetnya 3 sampai 5 kali sehari semalam. Nah, fisiknya nggak kuat, nggak bisa. Malah justru berujung kepada mengurangi kesehatan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dianjurkan bagi siapa yang melihat wanita hingga syahwatnya tergerak agar segera mendatangi istrinya atau budak perempuan yang dimilikinya, kemudian menggaulinya untuk meredakan syahwatnya, juga agar jiwanya menjadi tenang. Nah, yang istrinya harus siap. Jadi kalau suaminya tiba-tiba belum saatnya pulang lalu pulang, nah ini berarti ada tanda-tanda ini. Bisa jadi di jalan dia melihat sesuatu, makanya istrinya harus siap sedia. Di antara tanggung jawab para istri itu, misalnya mencuci pakaian, memasak, ya, ngasuh anak, ya, itu semua itu kalah dengan yang namanya menyambut keinginan suami. Makanya kemarin juga kita sampai singgung, kalau seandainya seorang istri itu sedang berada di atas unta, lalu suaminya memintanya, maka dia harus melayaninya. Tapi maksud di sini itu segera, bukan di atas unta juga. Maksudnya segera, jangan pakai tunda. Kalau tunda ya jangan lama-lama jedanya. Kenapa? Karena bagi laki-laki itu nafsunya itu seperti bom nuklir, mau meledak-meledak. Tapi kalau sudah meledak, udah kelar. Itu laki
laki-laki itu. Kalau perempuan nggak pengen meledak, pengennya lama. Nah, bedanya laki-laki gitu Pak. Kalau laki-laki ini pengennya meledak saat itu juga. Tapi kalau sudah begitu meledak, ya udah padam. Itu laki-laki. Nah, makanya kalau yang namanya laki-laki sedang berhasrat, itu biasanya apa? Ya pengennya segera ditunaikan, ya, segera dilaksanakan. Makanya bagi seorang wanita upayakan jangan menunggu dan menunggu. Siap. Kalau ibarat prajurit siap dan yang siap kapanpun. Nah, itu wanita